Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada sang pemberi petunjuk dan kabar gembira serta pelita yang terang bercahaya. Semoga salawat senantiasa dicurahkan kepada beliau dan kepada segenap keluarga beliau dengan teriring salam hingga hari pembalasan. Saudara-saudara sekalian, i'tikaf adalah tinggal di dalam masjid untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf beberapa kali. I'tikaf itu hukumnya sunnah, bukan fardu kecuali jika menjadi nadhar. Siapa melakukannya maka dia diberi pahala, dan siapa saja yang meninggalkannya maka tidak mengapa. Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan i'tikaf adalah bahwa beliau melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Kemudian para istrinya beriktikaf sepeninggal beliau. Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. I'tikaf sah tanpa puasa, karena iktikaf dan puasa adalah dua macam ibadah yang terpisah. Ya, maka siapa saja yang udzur dan dibolehkan tidak berpuasa lalu hendak melakukan iktikaf, maka kita katakan padanya engkau diperbolehkan melakukan iktikaf tanpa puasa. Iktikaf dilakukan di dalam masjid yang ditegakkan sholat jamaah di dalamnya, sekalipun tidak ditegakkan di dalamnya sholat Jumat. Ya. Jadi masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat pun itu bisa dipakai iktikaf. Yang penting di situ dipakai untuk sholat jamaah, dan dia boleh keluar untuk menunaikan sholat Jumat dan tidak membatalkan iktikafnya. Jika seorang wanita melakukan iktikaf, maka dia harus menutupi dirinya dengan sesuatu, karena para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka hendak melakukan iktikaf, mereka diperintah agar membuat bangunan untuk mereka di lingkungan masjid, karena masjid itu didatangi oleh kaum pria, sehingga lebih baik bagi mereka dan bagi kaum wanita tidak melihat para wanita, dan para wanita tidak melihat para pria. Ini nanti monggo dikondisikan seperti itu. Jika mereka, ini para wanita, aman dari fitnah, maka boleh bagi mereka melakukan iktikaf. Jadi ketika aman dari fitnah, seorang wanita boleh melakukan iktikaf. Akan tetapi jika tidak aman dari fitnah, maka mereka dilarang melakukan iktikaf. Maka menjaga dari kerusakan diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang para istri beliau melakukan iktikaf dan memerintahkan agar bangunannya dirobohkan selama berkemungkinan adanya fitnah. Ini menunjukkan bahwa jika fitnah menjadi kenyataan dengan adanya iktikaf para wanita, maka mereka dilarang melakukannya. Kapan wanita yang sedang iktikaf itu haid, maka dia wajib keluar dari masjid dan tidak halal baginya tinggal di dalam masjid ketika haid. Ya. Orang yang beriktikaf sama sekali tidak keluar dari masjid kecuali untuk suatu hal yang memang harus, seperti mandi junub atau berwudu, buang hajat, makan dan minum. Jadi makan dan minum ini diseyogiakan juga
tidak di dalam masjid. Segala yang memang harus baginya dan mungkin melakukannya di dalam masjid, maka dia boleh keluar dari masjid, dan yang demikian itu tidak merusak iktikafnya. Ketika seorang yang sedang beriktikaf mengeluarkan sebagian dari badannya di luar masjid, maka tidak membatalkan iktikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia menyisir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sedang haid dan ketika beliau sedang iktikaf di masjid. Dia di dalam kamarnya dan menjangkau kepala beliau. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melakukan iktikaf, beliau tunaikan sholat subuh lalu beliau langsung ke tempat iktikaf beliau. Siapa saja yang melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir, maka keluar dari tempat iktikafnya tentu setelah berlalu malam Id. Sebagian para ulama ada yang menganjurkan mabit pada malam hari raya di masjid, kemudian pagi-pagi cepat berangkat menuju tempat sholat dengan berangkat dari masjid. Ini bagi yang sholat idnya tidak di masjid, karena kan di tradisi kita itu ada yang sholat id di dalam masjid, ada yang di halaman atau di lapangan. Seharusnya orang yang melakukan iktikaf menyibukkan dirinya dengan zikir, sholat, membaca Al-Quran, banyak menyendiri dan mengurangi berhubungan dengan banyak orang. Sedangkan penggunaan waktu iktikaf untuk berbincang-bincang dan bergaul dengan orang lain adalah sesuatu yang menghilangkan maksud dan tujuan iktikaf. Wallahu a'lam. Semoga salawat dan salam berkah senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada segenap keluarga dan para sahabatnya, dengan diiringi salam dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.